Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amma ba'd. Kepada yang terhormat dosen kami yaitu Ibu Nusaibah, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kepada para teman-teman di kelas khususnya, semoga Allah memberikan nikmat sehat dan panjang umur kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan makalah kami, yaitu makalah dari yang disusun oleh saya Zainal Ali Musaki dan Mas Hamid Abdul Hamid Mutamakin, yaitu makalah yang berjudul Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan. Oke, selanjutnya pendahuluan adalah latar belakang. Yang pertama, latar belakang psikologi pendidikan adalah suatu studi sistematis dari proses-proses dan faktor-faktor yang terlibat ke dalam pengajaran atau yang berkenaan dengan kegiatan belajar seseorang. Nah, dari batasan ini, pengertian ini dapat diartikan bahwa psikologi pendidikan merupakan suatu ilmu yang mencoba meneliti, mempelajari, mendekati, dan menyelidiki secara sistematis dan secara teratur dari hal-hal yang seperti apa, bagaimana, mengapa seseorang belajar atau berusaha memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan. Nah, di dalam psikologi pendidikan itu akan diteliti dan menjadi suatu jawaban tersendiri atas sebuah penelitian tersebut. Oke, singkat saja langsung kita rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah yaitu dari kelompok kami. Itu yang pertama, apa yang dimaksud dengan definisi belajar menurut para ahli? Dari definisi belajar menurut para ahli, kami dari makalah nantinya akan menjelaskan atau akan menuturkan definisi-definisi dari para ahli dari pengertian belajar. Kemudian yang kedua yaitu faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi belajar. Makalah kami nanti ada penjelasan nanti yang akan disampaikan oleh Mas Hamid Mutamakin, yaitu menjelaskan tentang faktor-faktor apa yang mempengaruhi dalam belajar. Itu faktornya ada banyak, nanti kita bisa menyimak dari penjelasan Mas Hamid Mutamakin. Lanjut, kemudian bab 2 yaitu pembahasan. Yang pertama, pengertian belajar. Apa itu pengertian belajar? Yaitu pengertian belajar yaitu belajar merupakan kegiatan yang mendasar dalam penyelenggaraan pendidikan. Tercapai dan atau tidak tercapainya tujuan pendidikan itu tergantung bagaimana proses belajar yang telah ditempuh siswa dalam berbagai jenjang pendidikan. Dalam artian apa seseorang menjadi sukses dalam kehidupannya ketika dia itu masih belajar, ketika dia sedang belajar. Ketika dia belajar dengan sungguh-sungguh, maka dia akan sukses dalam masa depannya. Namun sebaliknya, jika dia itu belajarnya malas-malasan, tidak mementingkan suatu pelajaran atau tidak mementingkan belajar itu, maka dia tidak akan bakal sukses dalam masa depannya. Dan secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan. Nah, perubahan di sini yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kehidupannya. Nah, secara psikologis belajar itu perubahan, melakukan suatu perubahan, proses perubahan seseorang menjadi tingkah laku yang menjadi lebih baik. Dia itu bertingkah laku dengan interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kehidupannya. Kata istilah belajar bukanlah suatu yang baru, namun dalam pembahasan belajar ini masing-masing ahli memiliki pemahaman dan definisi tersendiri. Dan yang pertama yaitu menurut Rajni itu pada tahun 1989, dia mendefinisikan bahwa belajar yaitu sebagai suatu proses di mana suatu organisme yang berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman. Belajar dan mengajar merupakan dua konsep tidak akan bisa dipisahkan satu sama lain. Dua konsep ini menjadi terpadu dalam suatu kegiatan di mana terjadi interaksi antara guru dan siswa.
serta siswa-siswa pada pembelajaran berlangsung. Kemudian menurut para ahli yaitu dari Sardiman mendefinisikan bahwa belajar dalam pengertian luas dapat diartikan sebagai kegiatan psikofisik menuju ke perbaikan pribadi seutuhnya. Kemudian dalam arti sempit, belajar dimaksudkan sebagai usaha penguasaan materi ilmu pengetahuan. Sebagai usaha penguasaan materi ilmu pengetahuan ini, yaitu dalam artian menguasai sebagaimana ilmu-ilmu yang tertera atau ilmu-ilmu pengetahuan yang harus dipelajari. Yang mana ilmu tersebut merupakan bagian kegiatan menuju terbentuknya kepribadian seutuhnya. Kemudian pengertian belajar menurut para ahli, menurut B.F. Skinner adalah belajar adalah suatu proses adaptasi tingkah laku yang berlangsung secara progresif. Dan para ahli James O. Whittaker mengemukakan bahwa belajar adalah proses di mana tingkah laku timbulnya atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Dari pengertian terkait belajar dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses kegiatan yang disengaja dari individu, di mana kegiatan tersebut merupakan interaksi yang dilakukan oleh individu. Dan ingat, belajar sama mengajar itu tidak bisa dilepaskan. Seorang peserta didik atau seorang siswa itu mereka melakukan suatu pembelajaran, suatu belajar. Akan tapi kalau mereka tidak ada seseorang yang mengajar, maka tidak akan bisa dia itu belajar dengan sebaik mungkin. Makanya dari itu belajar dan mengajar itu tidak bisa dipisahkan secara pisah. Akan tetapi suatu belajar dan belajar dan mengajar itu menjadi satu tonggak untuk menjadi kepribadian akan menjadi merubah penguasaan seseorang. Dan belajar mengajar ini harusnya seutuhnya, tidak boleh dilepaskan atau tidak boleh dipisah-pisahkan. Kemudian dilanjut dari presentasi kami dari Mas Abdul Hamid Mutamakim. Beliau akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Di sini faktor yang mempengaruhi belajar yaitu ada banyak. Yang pertama yaitu ada dua bagian. Yang pertama faktor-faktor internal, kemudian yang faktor-faktor eksternal. Oke. Kepada Mas Hamid Mutamakin kami persilakan.